Oh, tahu bulat cuma 500-an ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Divalvari Channel. Dan terima kasih udah ngejogrok di mari. Oke, kali ini syutingnya di garasi rumah aja ya, karena kali ini Bang Dipal pengen bahas diesel runway. Ada yang bilang cara bunuh dirinya mesin diesel. Waduh, bahaya banget ya. Nah, ini perlu diperhatikan buat jogrogers yang punya mobil diesel nih. Seperti apa sih fenomenanya momok menakutkan diesel runway itu kalau udah terjadi? Amit-amit jangan sampai terjadi ya teman-teman. Bang Dival nggak akan jelaskan secara lisan, tapi ya tonton aja nih. Ini dia videonya. Asap mengepul. Raungan mesin teriak. Wah, sekuat tenaga. Mesin kontak udah dimatiin. Tetap aja teriak. Wah. Itu olinya sampai muncrat-muncrat gitu. Waduh. Serem banget ya. Panas itu oli. Karena oli dieselnya itu udah malfungsi ya, udah menjadi ini yang tadinya untuk pelumas jadi bahan bakar, maka terjadilah diesel runway. Dan diesel runway ini bukan terjadi di mobil passenger aja ya, mobil truk juga bisa terjadi. Ini dia videonya. Mobil kecil aja kepulannya udah gede, apalagi mobil truk. Buset, itu udah kayak apa? Udah kayak wedus gembel asapnya ya. Pekat. Teriak juga tuh mesinnya. Dan ada satu lagi. Forklift juga bisa. Ini dia videonya nih. Jadi bukan mobil diesel aja, truk, forklift juga bisa tuh kayak gitu tuh. Apalagi contohnya, ya pokoknya kendaraan-kendaraan yang bermesin diesel teman-teman. Penyebabnya apa sih diesel runway itu? Terus cara pencegahannya, cara menanggulanginya, lalu bagaimana cara ngerawatnya? Buat jogrogers pemula yang mau belajar punya mobil diesel, biar makin pinter, biar terhindar yang namanya diesel runway. Nah, berikut penjelasan dari Ki Gentong Pamungkas, Bengkel Panorama Motor Pamulang. Simak videonya sampai habis. Bang Dipal mau nanya lagi nih sama Ki Gentong. Ki Gentong, ini out of the box ya Om ya. Ini banyak pertanyaan di Divalvari Channel. Penyebab diesel runway mungkin barangkali Om tahu itu penyebabnya kenapa itu Om? Ada banyak hal. Kita juga pernah mengalami beberapa kali dan ada tim kita yang ngecek penyebabnya dari mana sih. Saya tadi udah pernah ngomong tadi sebelumnya saya ada bilang flashpoint. Oke, betul kan? Mungkin untuk yang belum tahu diesel runway itu apa? Diesel runway adalah diesel mesin menyala yang sudah tidak bisa dikendalikan lagi walaupun kunci kontak sudah dimatikan. Iya, betul? Betul. Diesel runway penyebabnya apa sih? Penyebabnya ada beberapa hal. Yang pertama, oli jadi bahan bakar. Diesel itu mesin diesel hidupnya kan karena kompresi dan tekanan bahan bakar. Ya kan? Di situ ada turbo juga. Ada komponen turbo.
turbo ada PCP palep juga. Oke. Nah, PCP palep itu apa? PCP palep adalah pembuangan tekanan mesin yang terjadi di areal atas mesin. Siap. Itu dibuang melalui PCV palep. Oke. Dibuang melalui PCV palep. Terkadang oli ngikut masuk, Yes. ngikut masuk ke areal turbo. Turbo masuk intercooler, intercooler masuk intake. Oke. Kalau suhunya tepat dan olinya flammable, Ya. seperti tadi misalkan sudah tercapai 150 derajat. Ya. Untuk auto ignition. Jadi Oke. tanpa ada apapun, cukup dengan tekanan si oli malah jadi bahan bakar. Nah, itu yang paling sering terjadi. Pernah juga kita ngalamin karena si turbonya sendiri sealnya bocor. Oh iya. Seal turbo bocor, masuk ke ruang bakar, intake, terakumulasi di intercooler, lama-lama masuk ke intake, boom. Waduh, jadi buah ngebul ya seperti yang terjadi di YouTube tuh ya. Iya, Wah, itu di runway. serem banget itu kalau udah terjadi itu. Apakah bisa dihentikan? Kan pertanyaannya seperti itu. Penanggulangannya seperti apa nih buat teman-teman yang punya mobil diesel nih ya? Kebetulan kita mengalami juga di bengkel. Oke. Jadi customer mungkin awam tidak tahu mobilnya kenapa tiba-tiba RPM. Gejala awalnya itu RPM tiba-tiba naik sendiri. Iya. Kami berpikir ini paling injektor. Hmm. Setelah kami scan dan segala macamnya, injektor kok normal, tapi busnya kok gede sekali, bus iya. turbonya. Begitu kita lihat si turbonya, kita cek, ada kebocoran oli. Kita Oke. coba starter, kita cari bocorannya di mana. Oke. Baru deh, Wah, RPM tiba-tiba boleh. menjerit, Iya, RPM tiba-tiba menjerit dan sulit dikendalikan. Beruntungnya kru kami nggak panik. Iya. Yang pertama dilakukan adalah menghentikan suplai oli ke arah turbo. Oh, gitu. Suplai oli. Cuma butuh keberanian ya. Betul, Oh, iya. karena itu menjeritnya luar biasa. Iya, Kalau iya, biasanya oli pada muncrat-muncrat. ya biasanya di 6.000 RPM topnya, ini 6.000 terus menerus. Iya, Wah, sampai asapnya juga kayak fogging. Yang anak-anak kami lakukan adalah cabut selang PCP palep dulu. Oke. Cabut selang PCP palep, ambil lap, tutupin turbo. Oh iya, disumpel gitu ya. Disumpel turbo. Disumpel. Karena kan Sorry Om, lapnya lap kering, lap basah Om. lap basah lebih Lap baik. basah ya, Lebih baik rusak turbo daripada mesin. Iya benar. Oh, Kalau rusak turbo masih ada core turbo, kita Oke. ganti isi dalamnya aja gitu. Oke. Kalau rusak mesin agak repot, Oh, iyalah. astang semuanya kena. Beli mobil ganti STNK itu urusannya. Betul gitu kan. Iya. Cuma memang kadang-kadang hal-hal seperti ini buyar ketika terjadi karena panik. Panik, betul. Kadang orang cenderung meninggalkan dan diliatin aja gitu kan. Padahal itu tidak. Ketabun dah itu mobil. Kekhawatiran banyak orang secara psikis ini akan meledak. Sebetulnya sih enggak. Enggak Kalau akan kita meledak cepat ya, kita Iya. cepat mengambil tindakan, ada baiknya ya cari lap. Kalau nggak ada ya baju, kaos buka, kumpulin aja ke turbonya. Gitu. Ya, itu penanggulangan ketika terjadi di diesel runway ya. Betul. Nah, pencegahan nih Om, supaya nggak terjadi di diesel runway. Nah, metode perawatannya seperti apa tuh? Biar nggak terjadi di diesel runway. Biar nggak terjadi di runway, tentunya sering ngecek kondisinya PCP valve-nya. Oke. PCP valve itu sudah penuh oli atau enggak. Oke. Itu yang pertama. Kalau sudah penuh oli ya tinggal ganti karet membran. Kalau ternyata karet membrannya tidak tersedia, dia kadang ada beberapa mobil yang menyatu dengan cover valve-nya, Iya. dengan tutup mesin atasnya itu. Jadi satu. Kalau ganti terlalu mahal, Oke. pakailah OCT, oil catch tank. Oke, siap. PCP valve, oil catch tank, mau dibuang keluar silakan. Kalau sayang lingkungan, masukin lagi ke pipa udara ya silakan. Oh ya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, lakukan pengecekan minimal 80.000 km sekali. Oke. Itu untuk membersihkan areal turbo dan intercooler. Siap. Turbo, intercooler, intake, EGR. Oke. Itu di istilah kami wipe out. Semua kotoran jelaga, partikulat, karbon bakar semuanya kita bersihkan. Siap. Termasuk DPF, diesel particulate filter, katalitik dan segala macam itu kita bersihkan. Dibersihin semua ya. Tuh. Ya? Oke. Itu tindakan preventifnya sebelum terjadi hal seperti itu. Siap. Yang Itu ketiga, aja? pastikan memakai oli yang titik flash point-nya tinggi. Oke. Karena diesel itu kan mesin yang mudah panas. Iya. Jadi membutuhkan oli yang benar-benar titik flash point-nya tinggi. Rata-rata sih di 230 derajat. Oh, siap. Kalau ada yang lebih tinggi dari itu flash point-nya lebih bagus. Oh gitu. Contohnya oli apa itu? Ada banyak lah ya. Ada Oli-oli yang sudah fully sintetik sih rata-rata flash point-nya sudah tinggi. Oh itu teman-teman ya. Jadi buat pemilik mobil diesel jangan khawatir ya, selagi kalian tepat menangani, ya, merawat mobil diesel kalian, nah itu dia. Mudah-mudahan nggak terjadi ya, itu udah Siap. dijelaskan sama Ki Gentong. Om Siap. Widodo, Ki Gentong, terima kasih atas waktunya nih. Thank you. Udah diizinin nanya-nanya ya. Oke Jogrogers, ditanggapi dengan bijak aja ya teman-teman. Jadi dari semua video yang Bang Dival tunjukin ke kalian, sebelum kalian menyalahkan, oh ini salah si Anu, salah si ini, udah stop, jangan berdebat. Kalau menurut Bang Dival sih bukan salah ATPM-nya, bukan salah merek mobilnya, tapi lebih ke
orangnya. Nah itu dia cara ngerawatnya itu seperti apa gitu kan. Apalagi mobil-mobil perusahaan yang bermesin diesel yang kurang perawatan. Mungkin dirawat, cuman penanganan perawatannya itu kurang maksimal, bahkan asal-asalan. Nah maka terjadi seperti itu teman-teman. Jadi selagi teman-teman merawat mobil dieselnya itu dengan baik, perawatan berkala tepat waktu gitu kan, walaupun notabene-nya mobil diesel itu ya seperti pohon singkong ya, nggak dirawat aja dia glinding, jangan salah, tetap butuh perawatan teman-teman. Jadi kembali lagi jangan salahin merek, si Panther jelek, Pajero jelek, Triton jelek, terus apalagi Fortuner jelek. Enggak, menurut Bang Dival itu lebih ke faktor manusianya yang merawat itu mobil diesel gitu ya. Dan nggak mobil diesel aja, mobil bensin pun juga kalian harus rawat dengan baik ya. Jangan telat-telatin servis, jangan perhitungan sama uang. Ingat, kalau udah kejadian amit-amit ya teman-teman, ajak keluarga, anak, istri, tiba-tiba kejadian yang seperti video tadi diesel runway, aduh, nauzubillah min dzalik, jangan sampai itu terjadi ya. Sekali lagi Bang Dipal himbau buat jogrogers, sayangilah mobilmu seperti engkau menyayangi belahan jiwamu, asik. Ya seperti itulah pokoknya ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf tiada gading yang tak retak, Bang Dival tempatnya salah dan hilap. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Kalau ada yang mau menambahkan silakan tulis di kolom komentar. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.